Demokrat. Reputasi Muldoko musnah dalam sekejap. Selain Partai Demokrat, Kepala KSP Muldoko ternyata menemui M. Yusuf Kala untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Hal tersebut diungkap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng dari tulisan Hamid Awaludin. Pak Muldoko itu dari dulu memang cari-cari kesempatan masuk dalam politik dan segala macam. Begitulah kata Andi Malarangeng. Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat Ian Harahap mengatakan, Muldoko lebih terhormat jika mendirikan partai politik, bukan merebut partai orang lain. Dengan mendorong dan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat lewat kongres luar biasa yang ilegal yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, integritas mantan Panglima TNI itu malah dipertanyakan. Dengan mencoba merampas partai orang lain, reputasinya pun musnah dalam sekejap. Begitulah tugas Ian Harahap. Jika masalah Demokrat dibiarkan, berarti produsen konflik memang di istana. Istana dianggap sebagai produsen konflik jika hasil kongres luar biasa yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang disahkan. Pengamat sosial politik Muslim Arbi mengatakan bahwa pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD sebenarnya sudah cukup jelas untuk menjadi dasar bahwa kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono merupakan yang sah di Demokrat. Sebab Menko Polhukam mengatakan bahwa ADART terakhir yang diserahkan Partai Demokrat adalah tahun 2020. Sementara KLB Deli Serdang berpegangan pada ADART 2005. Tetapi jika Jokowi membiarkan Menkumham Yasona Lauli mengesahkan Demokrat versi KLB, berarti ini ada unsur kesengajaan yang memang dikondisikan agar tercipta perpecahan dalam tubuh Demokrat menjadi legal. Begitulah ujar Muslim kepada kantor berita politik Ermol. Bahkan, jika Presiden Joko Widodo membiarkan konflik Demokrat yang melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko berlarut-larut, maka itu bisa disebut sebagai upaya memperlemah daya kritis yang selama ini disuarakan partai berlambang Mercy tersebut. Artinya istana dengan sengaja menghendaki adanya konflik di tubuh Partai Demokrat. Jika perpecahan ini dibiarkan dan dilegalkan, maka produsen konflik itu memang di istana dan Muldoko hanya wayang Jokowi. Sementara itu, Partai Demokrat hingga kini tidak menganggap gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu. Sebab gerakan itu merupakan ilegal dan inkonstitusional. Begitu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni K. Harman dalam acara Saresehan Kebangsaan Tagar 41 Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju bertajuk menyoal KLB Partai Demokrat yang beraroma kudeta. Sikap kami saat ini, kami tidak pernah menganggap pengurus partai hasil KLB Deli Serdang. Sebab apa? Diadakan orang tidak berhak. Penyelenggaraannya tidak jelas oleh siapa, yang hadir juga tidak jelas siapa. Tidak memenuhi konstitusi partai. Begitulah kata Beni. Atas dasar itu, pihaknya mendatangi Kemenkumham untuk menyampaikan sekaligus meminta pemerintah untuk tidak menerima pengurus hasil KLB Deli Serdang. Sebab Partai Demokrat yang sah secara hukum, yaitu di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Bagi kami, ini kewajiban pemerintah dan negara. Sebab ADART sudah disahkan. Dicatat dalam lembar negara, pengurus hasil Kongres tahun lalu sudah disahkan. Disahkan bagi kami maknanya adalah negara punya kewajiban melindungi yang sah ini. Lebih lanjut, Beni mempersilahkan pemerintah untuk mengecek dan melihat ADART yang telah disahkan di Kemenkumham. Apakah KLB Medan itu sah atau tidak? Selanjutnya pengurus KLB Medan itu dapat diterima atau tidak? Bagi kami jelas, setelah melihat alasan itu tidak memenuhi persyaratan dalam ADART, tidak ada alasan bagi pemerintah menerima pengurus baru hasil KLB PD di Deli Serdang. Begitulah pungkasnya. Turut hadir sejumlah narasumber dalam diskusi daring tersebut, antara lain Ketua Umum DN PIM Profesor Din Syamsuddin, Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun, Akademisi Ubedillah Badrun, peneliti senior LIPI Profesor Siti Zuhro, dan Toto Izul Fatah. Kata pengamat, permasalahan Demokrat murni pembajakan oleh pejabat negara. Pecat Muldoko. Direktur Visi Indonesia Strategis Abdul Hamid menyebutkan, jika persoalan Kongres Luar Biasa, Partai Demokrat bukan seperti KLB biasa, di mana adanya dualisme kepemimpinan. Untuk diketahui, dalam KLB ilegal yang digelar di Sibolangit, Sumatera Utara itu terpilih Kepala KSP Muldoko sebagai Ketua Umum.
Seperti dilansir dari Ermol, dari hal tersebut Abdul Hamid menyebutkan, kasus Demokrat murni pembajakan parpol oleh pejabat negara. Parpol dibajak oleh orang luar parpol. Parpol dibajak oleh orang luar parpol karena punya kekuasaan dan uang. Jadi ini bukan lagi masalah internal Demokrat ansih, melainkan masalah kita sebagai bangsa yang ke arah otoritarian. Bagaimanapun Muldoko pejabat negara yang tak tanggung-tanggung. Ia menjabat sebagai KSP, jadi wajar saja kalau ada kecurigaan keterlibatan istana di sana. Kemudian jika benar istana terlibat cawe-cawe KLB Partai Demokrat, maka sungguh sangat disayangkan. Kepala Staf Presiden Muldoko diduga telah melakukan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang saat ini sedang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam hal ini, mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi hal terkait pengambil alihan Partai Demokrat. SBY mengatakan bahwa sikap Muldoko jauh dari kesatria dan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Hal itu disampaikan langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono melalui unggahan video dari akun Instagram @anisyudhoyono. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap satria dan nilai-nilai moral. SBY menegaskan bahwa sikap Muldoko membuat dirinya malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia. SBY juga mengatakan bahwasanya ia kecewa kepada Muldoko karena dulu sempat mempercayai dan memberi pejabatan pada Muldoko. SBY juga menegaskan bahwa dirinya adalah orang yang menggagas Partai Demokrat dan membina partai sekaligus pernah menjadi pemimpin. Dengan nada yang sangat amat lembut, SBY menyampaikan bahwa ia sama sekali tidak terfikir bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan. Kendati demikian, SBY juga menyampaikan bahwa selama ia menjabat selama 10 tahun memimpin Indonesia, tidak pernah mengganggu partai lain. Sejumlah pengamat dan akademisi curiga ada agenda terselubung lebih besar di balik kegigihan sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk tetap melakukan KLB. Disebut ilegal karena tidak memenuhi syarat-syarat ADART Partai Demokrat yang sah. Sejumlah pengamat menduga ada upaya melemahkan oposisi untuk memuluskan sejumlah agenda politik, termasuk presiden 3 periode. Demikian analisa sejumlah pengamat dan akademisi menanggapi makin santernya berita KLB ilegal yang mengatasnamakan Partai Demokrat. Realitas itu memungkinkan dugaan bahwa KLB ilegal itu ada apa-apanya dan muncul dugaan kuat yang makin diketahui publik siapa sesungguhnya di balik para mantan kader ini. Begitulah lanjut Ubedillah. Ubedillah, mantan pentolan aktivis mahasiswa 98 ini kemudian melanjutkan, kalau kita analisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahkan oposisi seperti Partai Demokrat, lalu kita hubungkan dengan pencapresan 2024, kita bisa melihat benang merahnya. Terus disebutkannya Muldoko dalam isu KLB ilegal juga menimbulkan pertanyaan. Teguran Presiden Jokowi pada Kepala KSP Muldoko agar tidak turut campur dalam urusan internal terkesan diabaikan. Larut-larut. Maka itu bisa disebut sebagai upaya memperlemah daya kritis yang selama ini disuarakan partai berlambang Mercy tersebut. Artinya istana dengan sengaja menghendaki adanya konflik di tubuh Partai Demokrat. Jika perpecahan ini dibiarkan dan dilegalkan, maka produsen konflik itu memang di istana, dan Muldoko hanya wayang Jokowi.